Maka berlayarlah kemari menuju menyebarkan agama Islam dan sambil berdagang. Berlayarlah dia sehingga di Siak. Maka berlayar juga ke Malaysia, di Malaysia ada. Menurut pandangan Anda tentang lokasi ini gimana? Peninggalan mereka seperti adanya pokok ada makna tersembunyi. Saya semua tadi bersih, ya nggak ada apa-apa, jadi misalnya dan auranya kurang. Ini yang beraura positif, tempat-tempat sejarah yang ini harus kita lestarikan, janganlah dirusak ataupun dikotori. Sebenarnya di sini tempat perkumpulan para ulama, auranya itu positif. Ya, jangan melupakan sejarah. Dulu zaman dulu ini kan Kualau, pohon yang besar itulah. Oh gitu, iya. Kan ujungnya kan udah nggak ada kan. Itu ujungnya yang udah nggak ada itu udah dari mulai tahun 65 itu yang di atas. Sampai sekarang tetap ujungnya tuh masih kering aja, nggak jatuh-jatuh. Artinya kayak kalau misalnya ada kejadian di daerah Sumatera Utara ini, itu dia marah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kumbang Jati 9 dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi nikmat, yaitu nikmat berupa kesehatan, keselamatan, rezeki, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita selalu perbanyak berselawat agar kita mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kemudian hari kelak. Baik, pemirsa yang kami cintai, kali ini Kumbang Jati 9 ingin melakukan mediumisasi di Kuba. Kuba itu letaknya di daerah Batubara. Desanya Kuala Gunung, Kabupaten Batubara, Barat Sumatera Utara. Baik pemirsa, kami di sini akan mengupas mitos yang konon ceritanya di sini selalu terjadi keaneh-anehan. Contohnya misalnya kalau ada kejadian yang menimpa wilayah Sumatera Utara, katanya di sini akan terjadi suatu petanda. Menurut informasi dari penjaga Bukit Kuba yang letaknya di Batubara ini ya, narasumber tadi. Baik, tidak mempanjang waktu, kami akan bertanya sedikit tentang Kuba kepada Kang I. Kang I, selamat malam. Kang I, menurut penglihatan Kang I, ini gimana? Menurut pandangan menurut saya itu tempat macam perkumpulan atau tempat musyawarah dari para pendahulu ulama-ulama. Gitu ya Kang I. Kang I, menurut pandangan Kang I, bahwasanya di tempat ini tempat perkumpulan para datuk-datuk ya, datuk ataupun ulama datuk ataupun ulama ya. Oke, terima kasih. Nah, hanya itu aja Kang I. Itulah yang saya ketahui tentang di sini. Gitu.
Oke, terima kasih Kang I ya atas informasinya. Pemirsa, ini mediator Kumbang Jati 9 ya. Namanya Kang Uus, Pak, mengungkap mitos yang ada di Kang Uus siap ini kita lakukan sekarang. Oke, Kang I silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami dari tim Kumbang Jati hanya ingin mengungkap mitos atau misterinya yang berada di Keramat Kuba ini. Sebelumnya kami mau bertanya, dengan siapa ini saya bertanya? Datuk Putih ya. Kangi gini, Datuk Putih, kami manggil Datuk Putih ya. Datuk Putih, kami hanya ingin bertanya tentang cerita sejarah yang berada di Keramat Kuba ini. Apakah Datuk Putih ini bisa menceritakan tentang Keramat Kuba tersebut? Tapi sebelum itu kami juga bertanya kembali, apakah betul yang diceritakan oleh penjaga-penjaga Keramat Kuba ini bahwasanya di Bukit Keramat Kuba ini dulunya memang laut ya, Datuk Putih? Ulama-ulama, tempat persinggahan ulama-ulama. Coba Datuk ceritakan. saya juga ikut di situ. Datuk Putih ini dari daerah maksudnya di sekitar Sumatera Utara juga nih. Di mananya Datuk Putih? Tempat saya di Kuba dulu situ. Oh, tempat tinggal di Kuba itu ya. Menurut informasi kan ada 7 datuk itu, katanya dari 5 Laras, terus apa lagi, banyak kayaknya ada 7 datuk ini, tapi saya lupa. Saya salah satunya. Salah satunya Datuk Putih ya. Coba ceritakan lagi Datuk. Apa kamu tanya? Yang kami tanya di situ, apakah betul menurut informasi dari penjaga Keramat Kuba ini, katanya ada perahu yang tenggelam di Keramat Kuba ini. Dulunya kan katanya ini lautan, setelah perahu itu tenggelam, makanya lambat laun timbullah tanah itu naik, jadi disebut itu jadi bukit, jadi menjadi bukit. Itu dulu sudah lama sekali. Ya, itu cerita memang betul. Dekat rumah sakit sekarang. Terus sekarang dekat rumah sakit itu ya, ya betul, ada rumah sakitnya sih. Jadi terus yang berada di sekarang yang dikatakan ada Panglima Kuning sama Panglima Hitam itu memang sudah lama di siapa sosok itu kira-kira? Itu zaman sesudah saya. Oh, zaman sudah itu. Oke, pemirsa, kami mencoba bertanya-tanya kepada mediator kami bahwasanya memang betul di
Keramat Kuba ini terjadinya tenggelamnya kapal yang membawa 7 datuk atau 7 para alim ulama. Untuk itu biar lebih jelasnya kami mau bertanya-tanya kepada praktisi kami ya, Kang Ii. Menurut Kang Ii itu gimana? Penjelasan cerita itu tanyakan aja langsung sama Datuk itu. Silakan Kang Ii. Mana menurut Datuk itu kapal itu dulu memang tempat perkumpulan di situ atau cemana? Coba diceritakan. Maksudnya kumpulan apa? Kumpulan untuk penyebaran agama Islam atau cemana itu, coba kami mau tahu tentang cerita itu. Di situ tempat persinggahan. Semua Datuk ada ulama gitu. Tidak semua masyarakat dari hulu hilir, tempat persinggahan mereka dan ada mereka di situ. Datuk-datuk itu semua penyebar agama. Bukan nama kuala itu. Ya, sampai sekarang pun dari para ulama-ulama besar di Sumatera Utara ini pernah mengunjungi atau singgah ke Keramat Kuba itu, ya kan, termasuk yang dari Medan, dari Aceh. Ini masalah macam inilah tuh yang ceritanya katanya itu kuburan Datuk Kuba itu di situ, apa memang di situ? Jadi itu sebetulnya tempat apa di situ? Petilasan atau gimana? Tempat peristirahatannya aja. Istirahatannya aja. Patilasan. Tapi apa hubungannya sama Maryam yang ada di Pantai Bunga tuh? Gak ada. Nggak ada ya tuh ya. Sama kerajaan di Malaras itu nggak ada juga. Berarti memang tunggal di situ. Jadi yang datuk yang di Malaras itu hanya singgah gitu aja ya. Singgah hanya untuk berbincang-bincang atau gimana kita menyebarkan agama Islam, cuma gitu aja deh. Enggak di situ deh ya. Dia kembali lagi ya ke Malaras gitu ya. Jadi yang mutlak itu hanya datuk sama 7 ulama itu ya. Tapi datuk salah satunya di situ ya. Oke, ini sekali lagi kami bertanya, apakah memang betul menurut informasi dari kedua penjaga Keramat Kuba itu bahwasanya kalau ada terjadi sesuatu bencana yang menimpa di Sumatera Utara ini, dia memberikan tanda? Apakah seperti itu? Tanda seperti ada pohon ujungnya menyala, enggak? Atau tandanya apa? Itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada sebenarnya. Kalau menurut informasi dari kedua penjaga itu katanya seperti itu. Enggak ya? Atau tandanya ada tanda-tanda yang di situ? Tidak ada. Tidak ada. Berarti hanya kebetulan aja gitu. Dan di situ sudah kotor. Oh, di situ sudah kotor ya. Kita nggak mau. Tidak ada yang benar mereka. Kita tidak mau ambil pusing. Oke. Bisa kira-kira kenapa Datuk bisa berbicara seperti itu? Di Batubara itu banyak pembohong manusianya, tidak bisa menjaga tempat-tempat
yang suci. Gitu ya katanya. Oke lah, terima kasih Datuk Putih ya atas infonya ya. Oke pemirsa, ini kami selesaikan. Insya Allah kami akan mengadakan mediumisasi yang kedua ya. Oke, kami. Ya, Terima kasih banyak itu. sidangnya atas yang keterangan yang tidak